ikan adil dan talino pencuramin kasaruga basikan kejubatan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan press conference di Polres Budaya pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Kasareskrim, Kasatlantas yang mewakili, kemudian dari Humas Polres, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama, masih dalam suasana Idul Fitri, kami sampaikan, kami ucapkan selamat dari Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan press conference dari Polres Budaya. Rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati, untuk press conference siang hari ini kami dari Polres Budaya akan menyampaikan pengungkapan kasus dari Satuan Reserse Kriminal dan dari Satuan Res Narkoba Polres Budaya. Yang pertama adalah terkait dengan pengungkapan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan ya, yang terjadi pada hari Selasa 16 April 2024 dengan lokasi kejadian atau TKP di Gang Limbung, Jalan Sucipto, Kabupaten Budaya, dengan tersangka atas nama WJ dan korban FA. Kemudian yang kedua, pengungkapan kasus yang kedua adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Ini terjadi pada hari Jumat 12 April 2024 pukul 09.00 dengan TKP di Desa Ambangan, Sumiraya. Ini berhasil kita ungkap dengan satu orang tersangka, yakni atas nama AMD, yang mana korban adalah bernama AMD. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan di Satuan Res Narkoba. Di sini dari Satgas Narkoba Polres Budaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba di 3 titik atau 3 lokasi. Yang pertama pada tanggal 4 April 2024 pukul 05.30 di Desa Rasojaya. Tersangka satu orang atas nama ARD, berat barang bukti bruto 3,74 gram sabu. Kemudian ungkap kasus narkoba yang kedua adalah pada tanggal 11 April 2024 dengan lokasi di Jalan Trans Kalimantan, Desa Ambawang, pukul 23.00, satu orang tersangka atas nama AM dengan barang bukti sebesar 32,02 gram untuk sabu. Yang ketiga, pengungkapan ketiga adalah pada tanggal 15 April 2024 pukul 09.00 di Desa Jalan Simpang Paling Mayor, Desa Kapur. Di sini berhasil diungkap penyalahgunaan atau peredaran sabu dengan berat bruto 0,38 gram tersangka atas nama SCM. Dari ketiga pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tersebut, total yang berhasil diungkap ada 3 orang tersangka dengan barang bukti sabu 36,18 gram bruto. Ya, 3 orang tersangka, barang bukti sabu bruto 36,18 gram. Dari 3 kasus tindak narkoba ini semuanya tersangka kita dibakar untuk barang bukti, termasuk pengungkapan kasus pembunuhan ataupun KDRT yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Itu secara umum pembukaan dari saya sebagai Kapolres dalam press conference ini. Selanjutnya untuk lebih detailnya setelah ini Kasat Reskrim akan menyampaikan dulu terkait dengan ungkap kasus secara teknis dari 2 perkara tersebut. Silakan Pak. Tapi oleh narkoba kasih rumah serta rekan media. Saya akan menjelaskan terkait dengan mungkin secara singkat saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres terkait dengan tersangkanya. Mungkin secara singkat akan saya jelaskan terkait dengan motifnya kenapa dia membunuh. Dari motifnya, tersangka merasa sakit hati
dan kecewa dengan perkataan yang dilontarkan korban kepada tersangka. Pada saat terlibat percecokan antara korban dengan tersangka di dalam rumah, di kamar rumah milik orang tua tersangka. Modus operandinya, tersangka mencekik leher korban, kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali kabel kipas angin, terakhir menusuk leher korban saudari Fitriani Amalia sebanyak 2 kali dengan menggunakan 1 buah pisau kecil dengan gagang berwarna putih yang didapat tersangka di dalam kamar tersebut. Untuk penyebab kematiannya, menurut hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah kurangnya suplai oksigen yang masuk ke dalam paru-paru yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada paru-paru korban dikarenakan adanya tekanan pada leher korban. Mungkin ini bisa dilihat rekan-rekan media terkait dengan foto tersangka. TKP terjadinya pembunuhan, dilanjutkan dengan barang bukti yang tadi saya sampaikan terkait pisau kecil dan kabel kipas angin. Selanjutnya untuk perkenaan pasal yang kami sangkakan kepada pelaku, yaitu pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun. Mungkin itu terkait dengan pembunuhan, perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Fitri apa? Gak ada niat ya? Apa yang membuat sehingga kamu mengambil langkah untuk menghabisi nyawanya? Ada faktor-faktor lain lagi? Nggak ada, hanya itu aja. Berarti emosi karena pernyataannya. Pernyataan apa yang membuat kamu membuat emosi? Itu. Hah? Uang apa? Uang lendir sama anak-anaknya. Uang lendir. Kamu menyesal nggak? Sayang. Kamu sayang sama istrimu? Menyesal ya? Cukup? Makan untuk masuk sini. Ya, siapa namanya? Siapa? Handi. Apa yang membuat kamu mengambil langkah untuk menyiksa si siapa namanya? Siapa? Linda. Coba jelaskan. Kalau kita kasih tahu Pak,
kita kasih tahu saran gitu kan, karena dia tuh usah ngomong kayak gitu, aku ini lebih tua dari kau kata. Berat aku ini kan laki kau, wajar lah aku anu apa ngasih tahu kau kan, kau ini bini aku ini laki kau kata kami. Apa yang Dari dikasih tahu? situlah Apa dia yang kamu kayak- ngasih tahu ke dia apa? Nasihat. Nasihat apa? nasihat. Apa yang dia lakukan sehingga kamu nasihati dia? Kan kalau dikasih tahu lu kan jangan sok-sokan lah kalau masih bukan aku gitu. Kan emang jauh sih umur kita. Itulah yang bikin saya emosi. Nah, terus pada saat emosi apa yang kamu lakukan? Ini pukul lah, Pukul di mana aja? bagian badan Pak. Oh iya. Terus kamu tahu akibatnya? Tahu? Iya, Setelah kamu tahu akibatnya, kamu nyesal nggak? nyesal lah, Bagaimana penyesalan kamu? Coba sampaikan. nyesal banget, Nyesalnya gimana? sangat nyesal Pak. Kami kan masih sempat ngantar anak kan, kalau mau berubah kami ambil lagi ke sini, tapi berubah betul-betul kata kami. Jangan begini terus, malu lah kami kata kami. Istri keberapa itu? Kedua. Istri ke? Kedua. Istri kedua? Oh. Oh iya. Cukup. Sudah berapa sering bang melakukan penyelundupan itu? Terus boneka itu di mana udah disiapkan atau abang beli lagi bonekanya itu bang? Bonekanya saya dapat di samping rumah bapak saya pak, soalnya itu rumah kosong gitu pak. Terus apa yang abang sembunyikan di boneka itu bang? Lupa pak. Berapa banyak tuh bang? Itu orangnya Dari Kalteng. Abang ini transaksi pakai apa nih? Pakai via telepon atau pernah ketemu dengan yang pesan bang? dia nyuruh saya soalnya saya pertama kali dia suruhnya gini pak, jadi saya tak tahu tahu jadi semua nanya-nanya jadi macam-macam bicaranya saya tak pandai. Terus berapa bang dibayar bang untuk penyelundupan itu? Saya dijanjikan cuma hanya dibayar 1 juta aja pak. 1 juta. Belum pak. Cukup.